Terus di di modul 6 ya, modul terakhir nih. Modul terakhir itu membahas mengenai pemetaan linier dan nilai eigen dan vektor eigen. Ini nggak usah saya bahas lah ini. Ini mah gampang ya, tinggal dibaca aja. Terus juga ini ada contohnya juga, saya taruh untuk mencari panjang vektor dan arah dari vektor itu. Bisa kalian pelajarin aja. Tinggal masukin aja maksudnya ke rumusnya. Terus ini rotasi, ini juga nggak saya bahas ya, karena kalau tahun-tahun sebelumnya nggak keluar. Nah, yang keluar itu mengenai refleksi. Jadi di sini saya bahas ada refleksi itu terhadap sumbu X1. Jadi di koordinat kartesiusnya itu dia bikinnya kayak gini. Jadi kan di sini biasanya kan X kan di sini. Di sini sumbu X. Jadi di sini X1, di sini sumbu X2. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia dicerminkan terhadap X1, M1-nya itu adalah ini. Kalau dicerminkan terhadap X2, M2-nya itu ini. Dia namanya M2 ya. Kalau X1 dia M1. Nah, terus kalau misalkan dia ditercerminkan terhadap X1 sama dengan X2, jadi X1 sama dengan X2 tuh di sini nih. Di sini tuh X1 sama dengan X2. Dia dicerminkan di sini, M3-nya itu ini. Nah, terus kalau kita lihat dalam grafiknya tuh kayak gini. Jadi di sini kan X ya awal-awalnya. Di sini X-nya awal-awalnya. Nah, dia dicerminkan terhadap X1, dia pindah ke bawah sini. Jadi garisnya itu pindah ke bawah, dicerminkan. Terus yang ini kita cerminkan terhadap X2, jadi pindah ke sana. Itu kan. Terus yang ini awalnya di sini kita cerminkan terhadap X1 sama dengan X2, jadi pindah ke sini. Kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya itu kayak gini ya. Jadi contoh soalnya itu kayak gini. Untuk dicerminkan terhadap sumbu X1, berarti M1, M1-nya itu yang ini, dikali dengan X-nya itu yang ini. Nah, ini tinggal dikalikan matriks biasa ya. Jadi baris dikali kolom. 1 kali 2, terus ditambah 0 dikali minus 3. Kayak gitu. Ini bisa dipahamin aja lah ya. Nah, cuman saya pengen nunjukin itu adalah kita gitu ya. Sebenarnya kita bisa gitu menentukan ini tanpa pakai perhitungan kayak gini. Tanpa perhitungan-perhitungan kayak gini. Jadi kita bisa bahwa di sini kan kita udah tahu ya bahwa di sini tuh kan X1, di bawahnya itu adalah X2. Ya enggak? Oke. Nah, kalau misalkan ini itu X1, berarti kan di sini 2 ya. Di sini 2. Di sini itu adalah minus 3 kan. Minus 3. Kayak gitu. Nah, kalau kita cerminkan, di sini tetap X1. Jadi tetap 2 gitu. Nah, sedangkan di sini itu jadi minus X, jadi minus X2. Jadi kayak gini, minus, ini kan berubah ya, jadi minus 3 kan, kayak gini. Jadi di sini minus, kita masukin X2-nya itu minus 3. Hasilnya 2,3. Benar ya? Sama kan? Jadi nggak perlu ngafalin yang ini. Terus yang ini, sama ya, di sini 2, di sini itu minus 3. Nah, ternyata 2-nya ini kan X1 ya. Jadi di sini minus X1. Jadi hasil pencerminan atau refleksinya di sini minus 2. X2-nya tetap kan. Di sini X2, di sini X2. Berarti 3. Jadi hasilnya minus 2, di sini minus 3 ya. Jadi minus 3. Kayak gitu. Nah, sama. Nggak perlu ngitung-ngitung kayak gini. Cukup ngeliat dari kayak gini aja. Terus di sini itu 2 ya. Di sini minus 3. Jadi di sini itu tinggal kebalik. Jadi awalnya itu di sini X1, jadi di sini berubah menjadi X2. Jadi minus 3, di sini X1-nya, X1-nya itu 2. Kayak gini. Tanpa kita ngitung-ngitung gini, tinggal melihat grafik kayak gini bisa gitu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Ini soal tahun 2020. Jadi di sini ada sebuah vektor X, itu minus 3 sama 4 ya. Jadi X1-nya itu sama dengan minus 3, X2-nya itu sama dengan 4. Terus hasil refleksi vektor X terhadap sumbu X2 adalah vektor Y sama dengan B sama 4 gitu. Dengan nilai B adalah, jadi kita diminta menentukan nilai B-nya. Nah, coba kita pakai cara perhitungan dulu ya. Cara perhitungannya adalah berarti kita kalikan gitu. Jadi di sini ada M2, berarti kita kalikan. M2 dikali dengan X. Kayak gitu.
M2-nya itu adalah yang ini ya. M2-nya itu minus 1, 0, 0, 1. Dikali dengan X. X-nya itu yang ini, minus 3 sama 4. Nah, jadi ini kita kali dengan perkalian aturan matriks ya. Jadi ini baris dikali dengan kolom. Jadi di sini itu minus 1 dikali minus 3. Hasilnya plus 3. Ditambah dengan 0 dikali 4. Hasilnya 0. Terus yang ini 0 dikali minus 3. Hasilnya itu 0 ditambah dengan 1 dikali 4. Hasilnya 4. Itu sama dengan di sini hasilnya 3, di sini 4. Kayak gitu. Nah, di mana hasil dari refleksinya itu adalah Y. Nah, jadi M2 kali X itu sama dengan Y, katanya. Nah, Y itu sama dengan B per 4. B4 maksudnya. B terus bawahnya 4. Nah, ini kan udah sama nih. Berarti ini sama. Jadi kita dapat bahwa B-nya itu adalah sama dengan 3. Nah, kayak gitu. Ini menggunakan cara hitungan. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita pakai cara grafik tadi? Gitu ya. Jadi kita cara grafik tadi di sini, X1-nya itu minus 3. Kayak gitu. Koma, X2-nya itu 4. Kayak gitu ya. Nah, terus ini kan awal-awal kan X. Nah, terus abis direfleksi M2X, di sini dia jadi minus. Jadi minus, kita masukin X1-nya. X1-nya minus 3. Kayak gitu. Koma, X2-nya. X2-nya itu 4. Jadi ini minus ketemu minus hasilnya itu plus 3,4. Jadi hasilnya adalah 3, di sini 4. Sama aja ya, sama kayak ini. Nah, ini sama dengan matriks Y. Matriks Y-nya itu B per 4. Jadi sama aja, kita dapat B-nya itu sama dengan 4. Kayak gitu. Basing kalian mau pakai cara yang mana? Tapi lebih enak pakai cara grafik yang ini. Sama dengan Kayak gitu. Nah, ini pembahasan terakhir kita mengenai nilai eigen sama vektor eigen. Ini yang dari TF masih ada nggak kira-kira? Anak TF. aku Bang. Oke ya. Nah, biasanya nilai eigen sama vektor eigen ini nanti kalau di TF itu dipakai buat menentukan titik-titik di mana suatu sistem yang kita buat itu bisa stabil. Jadi ini bakal kepake di semester kalau udah masuk prodi ya tentang nilai eigen dan vektor eigen. Kayaknya jangan sampai lupa nih dari TPB-nya. Nah, yang pertama di sini itu ada lambda. Lambda itu disebut sebagai nilai eigen. Di lambda itu disebut nilai eigen dari A, dan X itu disebut sebagai vektor eigen. Nah, kita biasanya tuh diminta mencari nilai eigen dan vektor eigen. Untuk mencari nilai eigen itu kita bisa pakai ini, nilai eigen. Nah, kemudian untuk mencari vektor eigen kita bisa pakai persamaan yang ini. Ini vektor eigen. Oke, ini kita masuk ke contoh soal ya. Jadi tentukan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks 2x2 yang di bawah sini. Sama aja ya. Jadi cara yang pertama itu adalah kita cari dulu nilai eigennya. Jadi mencari nilai eigen itu kita pakai yang ini ya. Jadi kita jawab, kita pakai determinan dari si A, matriks A dikurang dengan lambda dikali matriks identitas. Nah, ini sama dengan, nah kita masukin nih matriks A-nya. Matriks A-nya itu ini ya, 3, 3, di sini minus 5, di sini minus 5. Kemudian dikurang lambda dikali dengan matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks 01 bernilai 1, 1. 1, Ya, 0, 0, 1. gitu ya. Nah, kayak gitu. Ini matriks A-nya kita tulis ulang aja. 3, 3, sini minus 5, minus 5. Nah, habis itu lambdanya kita kali masuk ke dalam. Lambda dikali 1 itu lambda, lambda dikali 0 itu 0, lambda dikali 0, 0, lambda dikali 1 lambda. Nah, ini bisa
kita kurang ya, 3 dikurang lambda. Pengurangan matriks ya, pengurangan matriks 3 dikurang lambda. 3 dikurang lambda. Habis itu 3 dikurang 0, hasilnya 3. Habis itu di sini minus 5 dikurang 0, hasilnya minus 5. Habis itu ini minus 5 dikurang minus lambda. Nah, berarti kalau nyari determinannya gimana tuh? 3 kurang lambda dikali min 5 kurang lambda. Kayak gini benar. Dikurang. Dikurang, Ya. ditambah 15. Nah, benar ya. Jadi kayak gini, ada yang bingung nggak? Harusnya nggak ada sih. Easy. Oke. Easy ya. Oke lah. Kita coba lanjut di sini ya, karena nggak muat di bawah. Nah, selanjutnya ini bisa kita kali masuk gitu. Nah, ini kita kali masuk ke sini. Kali masuk ke sini, ini kita kali masuk ke sini. 3 dikali minus 5 itu jadinya itu sama dengan ya. Jadi minus 15 ya. Minus 15 terus 3 dikali minus lambda itu jadinya minus 3 lambda. Kayak gitu. Nah, sekarang minus lambda dikali minus 5. Jadinya plus 5 lambda. Habis itu di sini minus lambda dikali minus lambda. Jadinya plus lambda pangkat 2. Terus ini plus 15 ya. Kayak gitu. Nah, ini sama dengan yang pangkatnya paling tertinggi itu saya tulis di depan ya. Lambda pangkat 2. Habis itu ini itu 5 dikurang 3 itu hasilnya 2 ya. 2 lambda. 2 lambda. habis. Ini habis 15 dengan 15-nya habis, Bang. Benar. Nah, terus di sini determinannya kan sama dengan 0 kan. Berarti di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0 kan. Kayak gitu ya. Jadi 0 sama dengan lambdanya ini bisa kita keluarin. Jadi di sini lambda ditambah dengan 2. Tambah 2. Ini, Bang. Jadi kita Lambda dapat lambda 1 0, lambda 2-nya min 2. ya, benar ya. Oke, nah kita udah dapat nilai eigennya. Nilai eigennya itu ini sama yang ini. Nah, sekarang kita cari vektor eigennya. Karena ini nggak akan muat ya, jadi saya coba tambahin slide lagi ya. Nah, jadi kita tadi udah dapat ya nilai lambdanya itu. Lambda satunya itu sama dengan 0, terus lambda 2-nya itu sama dengan minus 2. Ini nilai-nilai dari eigennya. Nilai eigen yang ini. Nah, sekarang kita mencari eigenvektor. Nah, untuk mencari eigenvektor, itu kita bisa pakai persamaan yang ini. AX sama dengan lambda dikali X. Nah, jadi kita pakai persamaan yang itu. Oke, nah jadi kita coba untuk lambda sama dengan 0 dulu ya. Untuk lambda sama dengan 0, lambda 1. Jadi kita pakai persamaan AX sama dengan lambda dikali X. A-nya itu kita masukin. Yang ini ya, 3, 3, di sini minus 5, di sini minus 5. Di situ X-nya itu vektor ya. Vektor itu yang kayak tadi. Jadi X1, di sini X2, kayak gitu. Karena vektor. Sama dengan lambdanya itu adalah 0 ya. Di sini 0, X-nya itu yang ini itu sama ya, jadi X1, di sini X2. Nah, yang ini itu kita kali biasa dengan aturan matriks. Jadi ini baris dikali dengan kolom. Jadi ini tinggal kali biasa lah. 3 dikali X1 jadi 3X1 ditambah dengan 3 dikali X2. Jadi X2. Terus yang bawahnya dulu lah kita tulis ya. Minus 5X1 jadinya. Terus minus 5 dikali X2 minus 5X2. Ini masih dalam bentuk matriks sama dengan yang ini 0 ya. Jadi di sini 0, di sini 0. Nah, ini kita keluarin dari matriks, jadi kita punya persamaan kayak gini ya. 3X1 ditambah 3X2 itu sama dengan ini, 0. Terus yang di bawahnya kita punya persamaan minus 5.
X1 minus 5X2. Sama dengan 0 juga. Nah, coba kita lihat dulu ya dari persamaan yang di atas ini. Jadi kita coba lihat yang ini. Nah, yang ini X1-nya, 3X1-nya itu saya pindahkan ke kanan. Jadi gini, 3X2 sama dengan X1-nya pindah ke kanan menjadi minus 3X1. Jadi 3-nya bisa kita coret. Jadi kita dapat X2 itu sama dengan minus X1. Gitu. Nah, terus yang di bawah ini kita cek juga gitu. X1-nya saya pindahkan ke 5X1-nya saya pindahkan ke kanan ya. Jadi positif karena dia dari minus. Jadi minus 5X2 itu sama dengan minus 5X1-nya pindah ke kanan menjadi plus 5X1. 5-nya bisa kita coret. Nah, terus minusnya ini saya pindahkan ke kanan ya. Jadi X2 itu sama dengan minus X1. Itu dibagi dikali minus 1 lah gitu. Kalau biar nggak bingung kenapa di sini jadi minus X1. Nah, jadi di sini sama nih. Jadi di sini sama. Jadi hubungannya adalah kita buat di sini. Hubungannya adalah X2 itu sama dengan minus X1 gitu. Nah, berarti kalau misalkan X1 itu sama dengan 1, berarti X2 sama dengan berapa? Minus 1 kan? Ya enggak? Iya. Nah, Iya, Bang. sebenarnya kita bisa langsung aja gitu, langsung nentuin bahwa vektor eigennya itu adalah di sini kan X1 ya. Sini X1, di sini X2 kan. Itu kan urutannya. Nah, berarti tinggal kita masukin aja gitu. X1-nya itu adalah 1. Jadi di sininya itu 1, di bawahnya itu minus 1. Habis itu kita kasih T di sini. T itu sebagai faktor pengalinya. Terus kita kasih koma. Dengan T-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Dan T itu merupakan elemen bilangan real. Kayak gitu. Jadi ini adalah vektor eigennya. Untuk lambda satunya itu sama dengan 0. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyain? Nggak ada. Lambdanya 2, min 2 langsung bisa aja kan? Lambdanya 2, kita cari juga. Min 2. Iya, Nah, maksudnya kayak gitu aja sama aja kan. Tinggal langsung buat min 2, X1, X2 gitu kan. coba kita kerjain lah ya. Saya copy, saya paste di sini. Jadi kita udah dapat ya tadi itu untuk vektor eigen dari lambda 1. Sekarang lambda 2-nya kan belum kan. Lambda 2 sama dengan minus 2. Kita masih pakai persamaan yang sama untuk mencari si vektor eigennya. Lambda di sini X. X1-nya, jadi A-nya itu adalah 3 ya. Ini minus 5, di sini minus 5. X1-nya itu sama, sini X1, X2, maksudnya X-nya sama ya. Di sini lambdanya itu minus 2, di sini itu X1, di sini X2. Nah, untuk yang di ruas kirinya ini sebenarnya sama ya kayak di sebelumnya. Tinggal kita kali aja. 3X1, terus ditambah 3X2. Di bawahnya itu minus 5X1, minus 5X2. Perkalian matriks ya. Nah, sama dengan ini perkalian skalar ya, jadinya kayak biasa dikali masuk semua. Minus 2X1, di sini minus 2X2. Habis itu kita keluarin dari matriksnya, yang paling atas dulu kita tulis 3X1 ditambah 3X2, itu sama dengan minus 2X1. Habis itu yang paling bawah itu minus 5X1, minus 5X2, itu sama dengan minus 2X2. Nah, habis itu yang ada di ruas kanan itu kita pindahin ke ruas kiri. Jadi ini kita pindahin ke ruas kiri. Jadi di sini kan 3X1, berarti kalau pindah itu jadi plus 2X1 kan, ditambah 3X2, sama dengan 0. Nah, ini kita coba bawa ke sini ya. Jadi ini ditambahkan 3X1 tambah 2X1 hasilnya itu 5X1 ditambah dengan
3x2 sama dengan 0. Terus 5x1-nya saya pindahkan ke kanan. Jadi di sini 3x2 itu sama dengan minus 5x1. Jadi x2 itu sama dengan minus 5 per 3 di sini x2. X1 maksudnya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya yang di bawah ini dengan cara yang sama kayak yang di atas, nanti kita dapat hubungannya juga sama gitu. X2 sama dengan minus 5 per 3 X1. Yang di bawah ini dengan cara yang sama ya. Jadi kita dapat bahwa hubungan X2-nya itu X2 sama dengan minus 5 per 3 X1. Jadi ketika X1-nya itu sama dengan 1, berarti X2 sama dengan Minus 1. berapa? Dengan minus Minus 5 per 5 per 3. 5 per 3. Oh. Nah, ya udah tinggal kita tulis aja gitu. Di sini itu 1, di sini minus 5 per 3. Terus itu di sini dikasih T, di tanda buka kurawal, terus di sini T tidak sama dengan 0, habis itu T merupakan elemen bilangan real. Kayak gitu. Nah, udah selesai.